Mungkin selama ini, saat kita mendengar kata bom besar, yang terlintas di pikiran adalah visual dramatis berupa kepingan besi yang berterbangan, gedung yang hancur berkeping-keping, dan suara menggelegar yang memecahkan telinga. Namun, di medan tempur modern saat ini, Rusia telah memperkenalkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan karena ia bekerja dalam sunyi namun mematikan secara sistematis. Kita sedang membicarakan ODAB 1500. ODAB 1500 bukanlah bom fragmentasi biasa yang sering Anda lihat dalam dokumentari Perang Dunia atau berita-berita arus utama. Ini adalah senjata termobarik atau yang sering disebut sebagai fuel air explosive. Secara teknis, ini bukan sekadar alat penghancur, melainkan simbol evolusi doktrin perang modern yang lebih mengedepankan efektivitas hukum fisika daripada sekadar kekuatan ledak kasar. Jika bom standar NATO bekerja dengan menghancurkan objek lewat proyektil logam, ODAB 1500 bekerja dengan cara yang jauh lebih cerdas sekaligus brutal. Ia memanfaatkan udara di sekitar target sebagai bahan peledaknya sendiri. Mari kita bedah anatomi kengerian ini. Mengapa ODAB 1500 disebut senjata yang menakutkan? Jawabannya ada pada mekanismenya yang terdiri dari dua tahap kritis. Tahap pertama, saat bom ini dilepaskan dan mencapai ketinggian tertentu di atas target, ia tidak langsung meledak. Ia akan melepaskan awan aerosol yang terdiri dari bahan bakar cair atau bubuk ke udara. Dalam sekejap, area target akan diselimuti oleh kabut bahan bakar yang sangat halus, yang masuk ke setiap celah, ventilasi bunker, parit, hingga lubang pernapasan terkecil sekalipun. Tahap kedua adalah ignisi atau pengapian. Saat awan aerosol ini dipicu, ia akan terbakar secara serentak. Namun, jangan bayangkan ini sebagai ledakan singkat yang cepat hilang. Ini adalah pembakaran volume udara yang masif yang menciptakan gelombang tekanan yang berlangsung jauh lebih lama dibandingkan ledakan konvensional. Ledakan ini menyedot seluruh oksigen di sekitarnya untuk memberi makan api, lalu menciptakan gelombang tekanan tinggi yang diikuti oleh efek vakum atau tekanan balik yang ekstrem. Secara ilmiah, kengerian sejati senjata termobarik bukan terletak pada api yang terlihat oleh mata, melainkan pada bagaimana ia memperlakukan ruang dan biologis manusia. Ini bukan soal membakar kulit, tapi soal meremukan isi tubuh dari dalam. Ada miskonsepsi besar di kalangan masyarakat awam bahwa bom ini hanya menyedot oksigen hingga korban mati lemas. Itu tidak sepenuhnya tepat. Yang terjadi sebenarnya jauh lebih traumatis. Tubuh manusia tidak didesain untuk menghadapi fluktuasi tekanan udara yang mendadak dan ekstrem. Bayangkan Anda berada di dalam sebuah bunker beton yang kokoh, bangunan yang dirancang khusus untuk menahan hantaman artileri terberat sekalipun. Di atas kertas, Anda merasa aman. Namun, bagi ODAB 1500, bunker beton Anda justru adalah akselerator kematian. Ketika gelombang tekanan termobarik memasuki ruang tertutup, tekanan itu tidak punya tempat untuk keluar. Ia akan memantul dari dinding ke dinding, melipat gandakan kekuatannya berkali-kali lipat. Struktur beton mungkin tetap berdiri tegak, tembok mungkin tidak retak sedikit pun. Namun, tubuh manusia di dalamnya adalah struktur organik yang rapuh. Perubahan tekanan yang tiba-tiba ini akan membuat paru-paru meledak, pembuluh darah pecah, dan sistem saraf pusat mengalami kegagalan total. Korban sering ditemukan tewas tanpa luka luar yang berarti, tanpa ada serpian logam di tubuhnya. Namun organ dalamnya telah hancur total. Dalam konteks ini, beton yang kuat justru menjadi peti mati yang sempurna. Mari kita lihat implementasi nyatanya di lapangan, khususnya di wilayah seperti Kupiansk. Mengapa Rusia memilih menjatuhkan ODAB 1500 di sana? Kupiansk bukan sekadar titik di peta, ia adalah pusat logistik dan simpul pertahanan yang krusial. Di wilayah ini, musuh biasanya membangun pertahanan statis yang sangat masif, parit yang dalam, gudang logistik bawah tanah, dan bunker yang saling terhubung. Strategi pertahanan klasik ala NATO sangat mengandalkan perlindungan fisik seperti ini. Namun, Rusia tidak ingin membuang-buang waktu dengan serangan artileri berhari-hari yang hanya merusak permukaan. Dengan ODAB 1500, mereka melakukan perhitungan militer yang dingin. Mereka tidak berburu reruntuhan gedung, mereka berburu ruang. Setiap parit yang digali semakin dalam, setiap bunker yang dibangun semakin rapat, justru menciptakan kondisi ideal bagi senjata termobarik untuk bekerja secara maksimal. Ini bukan sekadar unjuk kekuatan atau brutalitas tanpa arah.
melainkan pemilihan alat yang presisi untuk menetralisir fungsi militer sebuah wilayah tanpa harus meratakan seluruh kota menjadi debu. Setiap kali Rusia menggunakan senjata seperti ODAB 1500, narasi dari Barat hampir selalu seragam, barbar, tidak manusiawi, atau senjata curang. Namun, jika kita mau jujur dan bercermin pada hukum internasional, kenyataannya jauh lebih abu-abu. Secara faktual, senjata termobarik tidak dilarang secara eksplisit oleh hukum humaniter internasional selama digunakan terhadap target militer yang sah. Disinilah letak standar ganda yang mencolok. Ketika negara-negara Barat menggunakan senjata dengan daya rusak serupa seperti napalm di Vietnam, white phosphorus di berbagai konflik Timur Tengah, hingga MOAB, Mother of All Bombs yang dijatuhkan Amerika di Afghanistan, narasinya seringkali dibungkus dengan istilah operasi presisi atau kebutuhan strategis. Ketika senjata pemusnah datang dari Barat, ia disebut sebagai alat untuk membawa keamanan global. Namun ketika datang dari pihak lain, ia disebut sebagai kejahatan perang. Padahal, secara teknis dan dampak biologis, keduanya sama-sama mengerikan. Ini bukan lagi soal hukum perang, melainkan soal siapa yang memiliki kekuatan untuk mengontrol narasi dan mendefinisikan moralitas di atas meja diplomasi. Satu aspek yang jarang dibahas oleh para analis militer NATO adalah dampak psikologis dari ODAB 1500. Dalam perang, moral pasukan adalah segalanya. Senjata konvensional mungkin bisa menakuti tentara, tapi senjata termobarik menghancurkan konsep aman dalam pikiran mereka. Ketakutan terbesar seorang prajurit bukan hanya kematian, tapi kematian yang tidak bisa dihindari bahkan di tempat paling terlindungi sekalipun. Ketika seorang prajurit melihat rekan-rekannya tewas di dalam bunker tanpa luka luar, tanpa bangunan yang hancur, muncul rasa panik yang merambat. Mereka menyadari bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi. Parit tidak lagi melindungi, beton tidak lagi membentengi. Efek psikologis ini jauh lebih mematikan daripada ledakan itu sendiri. Ia menghancurkan kehendak untuk melawan. Sebuah pasukan mungkin masih memiliki senjata dan amunisi, tapi jika mental mereka sudah lumpuh karena merasa berada di dalam labirin maut tanpa jalan keluar, maka perlawanan akan segera berakhir. Inilah inti dari doktrin perang modern Rusia, melumpuhkan pikiran lawan sebelum akhirnya menghancurkan tubuh mereka. Penggunaan ODAB 1500 di medan tempur saat ini seharusnya menjadi peringatan bagi seluruh pakar militer di dunia, terutama NATO. Selama puluhan tahun, doktrin pertahanan kita terpaku pada kekuatan fisik, lebih banyak beton, lebih banyak lapis baja, lebih banyak sistem pertahanan statis. Namun, ODAB 1500 membuktikan bahwa doktrin tersebut sangat rapuh di hadapan teknologi yang mengeksploitasi hukum fisika. Perang modern bukan lagi soal siapa yang punya tentara paling banyak, tapi siapa yang paling mampu beradaptasi dengan teknologi yang menantang logika klasik. Rusia sedang mengirimkan pesan deterensi yang jelas kepada dunia. Kami punya cara untuk menjangkau kalian, dimanapun kalian bersembunyi. Masa depan yang dingin pada akhirnya, ODAB 1500 adalah pengingat yang pahit bahwa di medan perang, hukum alam tidak mengenal belas kasihan, retorika politik, atau perdebatan moral. Fisika bekerja dengan cara yang dingin dan konsisten. Senjata ini telah meredefinisi apa yang kita sebut sebagai aman dan memaksa kita untuk melihat kenyataan perang yang lebih jujur bahwa efektivitas seringkali mengalahkan etika dalam kalkulasi kekuasaan. Dunia mungkin akan terus berdebat tentang benar atau salah. Namun di lapangan, suara gelombang tekanan ODAB 1500 sudah cukup untuk menjawab semuanya. Perang telah berubah, dan konsep perlindungan yang kita kenal selama ini mungkin sudah tidak ada gunanya lagi. Lalu, apa langkah selanjutnya bagi dunia yang kini menghadapi realitas persenjataan termobarik yang semakin masif ini? Apakah kita akan terus berpegang pada bunker beton, atau mulai menyadari bahwa di bawah awan aerosol, tidak ada lagi tempat untuk berlari?